Saudara sekalian yang terkasih, kemarin ketika menunggu bis yang menjemput datang, saya ngobrol dengan beberapa rombongan, termasuk dengan rombongan dari Cibinong. Mereka mengungkapkan kesannya tentang Bapak Suci yang sederhananya itu menyentuh hati banyak orang, termasuk yang agamanya tidak Katolik. Kita ngobrol berlanjut sampai pada suatu titik kesadaran kalau Bapak Suci seperti itu karena hidupnya memang diisi kualitas sikap terhadap sabda yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, yang hidupnya sungguh diisi oleh kesederhanaan. Jadi kesederhanaan Yesus ini dihidupi secara berkualitas, sehingga yang nampak dari Bapak Suci adalah kesederhanaan. Kesederhanaan buah dari sikap rendah hati terhadap sabda yang menjelma dalam diri Yesus, sosok yang sederhana. Itulah yang akhirnya membuat banyak orang terharu. Dalam obrolan itu juga muncul, kalau kita ini belum membuat orang terharu, kalau kita ini belum memberi inspirasi yang baik bagi yang lain, sehingga orang lain itu kurang senang terhadap kita, barangkali karena kualitas sikap rendah hati kita terhadap sabda itu masih harus ditingkatkan. Karena dari pengalaman Bapak Suci itu jelas, ketika kualitasnya itu bagus, ketika sikap terhadap sabda itu bagus, maka yang muncul adalah banyak orang yang terharu, banyak orang yang memberikan respon yang baik, terinspirasi. Tidak sedikit orang yang mengangkat kesederhanaan Bapak Suci ini supaya juga menjadi teladan bagi banyak orang. Kemarin dalam khotbah bagian awal, Bapak Suci itu menyampaikan mengenai sikap dasar terhadap sabda. Yang dikatakan adalah kita harus punya sikap rendah hati terhadap sabda, yang berarti harus mau mendengar dan menghidupi atau melaksanakan sabda. Jadi kita ini adalah pelaku-pelaku sabda yang memang untuk bisa sampai di tingkat melakukan sabda, kita sendiri harus disentuh oleh sabda. Dan supaya bisa disentuh oleh sabda, maka memang kita harus mendengarkan secara berkualitas sabda. Bapak Suci ini berkunjung ketika kita sedang mengadakan bulan kitab suci nasional, maka memang hanya di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan pesan Bapak Suci, cocok sekali. Bapak Suci datang bukan sebagai artis. Memang banyak orang yang berkomentar ya, tapi kan lebih menjadikan bagaimana Bapak Suci menjadi sosok yang ditonton, menyenangkan, mengharukan. Padahal Bapak Suci itu datang ke Indonesia itu kan dalam rangka kegembalaan. Sebelum berkunjung, Monsignor Sehario sempat mengingatkan supaya perhatian kita jangan hanya tertuju pada fisiknya, tapi pada kegembalaannya, pada pikirannya, pada pesannya. Yang ditampilkan oleh Bapak Suci merupakan pesan. Dan syukur ada begitu banyak orang yang ini teladan yang sangat jelas. Kesederhanaan Kristiani, wujud mendengarkan dan melaksanakan sabda secara bermutu. Nah, kemarin itu ditempatkan sebagai bagian awal, sikap dasar, fondasi. Jadi bukan kemana-mana, tapi ini dulu sekarang itu yang penting. Bagaimana orang sungguh mau mendengarkan dan melaksanakan sabda. Saudara sekalian terkasih, tadi dalam Injil Yesus itu bersabda, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Yang dimaksud anggur baru tidak lain adalah Yesus.
Yesus hanya bisa efektif kalau memang diwadahi, disambut dengan sikap yang cocok dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Harapan Yesus itu kadang-kadang nggak sama dengan harapan kita. Tapi justru disinilah kita tuh ditantang sejauh mana punya sikap rendah hati, mau menyediakan mental, mau menyediakan sikap yang cocok dengan apa yang dibutuhkan supaya sabda Yesus efektif. Kemarin dalam misa di Senayan ya, Bapak Suci mengatakan mengenai orang yang mencari ikan sudah semalam suntuk tapi nggak dapat, capek. Tapi menarik karena meskipun capek, meskipun merasa gagal, tapi toh pada akhirnya tetap saja mau mendengar dan melaksanakan. Maka ketika Yesus berkata, lempar jalamu di sebelah kanan, maka akan didapat. Capek tapi dilaksanakan, dan buah dari melaksanakan adalah lalu mendapat banyak ikan. Jadi ikan banyaknya itu didapat karena melaksanakan, meskipun awalnya sudah capek. Inilah sikap yang memperlihatkan tentang mutu bagaimana bersikap terhadap sabda Yesus, tentang mutu bagaimana menyediakan sikap hati, menyediakan mental supaya sabda Yesus efektif. Saudara terkasih, kalau saya renungkan apa yang dipesankan Bapak Suci, yang bagian sikap dasar itu cocok untuk sepanjang masa. Karena sabda itu kan dibutuhkan sepanjang masa. Sikap terhadap sabda sepanjang masa. Bagian awal secara eksplisit Bapak Suci mengatakan inilah sikap dasar. Kalau kita mau efektif, kalau orang lain mau melihat sesuatu yang baik yang mengalir dari diri kita, yaitu mendengarkan dan melaksanakan sabda. Semoga ini juga bisa menyemangati kita untuk menjadikan bulan kitab suci nasional bukan sekedar untuk yang penting rame sharingnya, tapi yang penting itu kan bagaimana sabda didengar, menyentuh hati, lalu kita melakukan, sehingga yang tampak dari kita adalah buah dari mendengar dan melaksanakan sabda. Itulah sebenarnya yang sederhana yang nampak dari Bapak Suci, mendengar dan melaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga orang lalu wah luar biasa, ini menjadi teladan. Luar biasa, meskipun gereja nggak meminta, tapi lalu ada pengumuman dari pemerintah supaya televisi acaranya itu diganti dengan running back. Inilah buah-buah dari kesungguhan bersikap terhadap sabda, terhadap Yesus. Tuhan memberkati. Di sana juga saya nontonnya Megatron. Nggak bisa lihat. Saya mah lihatnya hati ya. Singkir